Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church. Hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur, khususnya Mazmur 51, dengan topik operasi hati. Operasi hati. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, pada saat ini kami berdoa, mengucap syukur untuk hari ini yang Kau berikan bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan sedap, karena kami siap ya Tuhan mendengar-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kalau kita merujuk pada topik hari ini, operasi hati, mungkin kita pikir perlu tahu sungguh masalah hati. Dan orang yang tahu mungkin kita pikir dokter. Orang membahas banyak masalah di dunia ini. Mulai dari COVID sampai vaksin ataupun terorisme sampai penindasan. Tapi sebenarnya tidak menyelesaikan masalah hatinya. Hati ini berbicara tentang motif seseorang, alasan seseorang yang mengakibatkan orang melakukan sesuatu. Kita mungkin juga sudah tahu dan berulang kali mendengar pembacaan dan khotbah dari Mazmur 51 ini. Mazmur yang disandingkan dengan kejahatan yang dimulai dari keinginan mata dan hati, penipuan, perzinahan, sampai rencana pembunuhan. Proses panjang kejahatan yang berbuahkan banyak kesedihan dan kehilangan, itu dimulai dari hati kita yang tidak mau dioperasi. Tidak mau ditegur, merasa dihakimi. Tapi Daud tidak. Lalu bagaimana Daud dapat tidak menolak firman yang disampaikan padanya melalui Nathan? Bagaimana kita tidak lagi menolak saat firman Tuhan diberitakan dan sedang mengoperasi kita, memperoperasi hati kita? Ada 4 langkah yang kita bisa belajar dari doa pengakuan dosa Daud. Pertama, ubah cara pandang kita memandang dosa menurut kasih setia Tuhan. Ayat 1-4. Kapan Anda dan saya terakhir mengaku dosa? Ini pertanyaan yang paling penting dan menyadarkan kita tentang hidup kita yang jarang mengaku dosa. Atau setidaknya kita tidak biasa menyatakan dosa secara spesifik tentang apa yang kita telah lakukan. Bacaan kita menjelaskan dosa Daud dengan jelas. Ya, dosanya yang telah menghampiri Batseba. Ini sesuatu yang memalukan. Kalau begitu, apa dosa yang memalukan Anda dan saya saat ini? Apakah Anda bisa menuliskannya sekarang? Rasa malu atau takut sering membuat kita undur untuk mengaku dosa kita. Kita sudah merasa dihakimi karena tidak mau kehilangan kehormatan dan kita mau melawan hal-hal yang membuat citra kita turun atau citra kita menurun. Belum apa-apa kita sudah merasa direndahkan. Sebenarnya tidak perlu seperti itu. Kita perlu merubah cara pandang kita pada dosa menurut kasih setia Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh pemazmur Daud. Kasihanilah aku ya Allah. Mungkin kita tidak menemui kasih setia Tuhan karena kita tidak merasa cukup rendah di hadapan Tuhan. Karena kita selalu merasa tinggi di hadapan manusia. Kata kasihanilah merupakan kata kerja yang umumnya digunakan dalam konteks negosiasi, kuat dan lemah.
sebuah konotasi atau makna kiasan yang menunjukkan kemurahan bagi yang sangat membutuhkan atau bagi yang sangat miskin. Demikianlah Daud memohon Tuhan mengasihani dirinya. Kemudian Daud mengatakan, menurut kasih setiamu. Kata kasih setia merupakan pusat karakter Allah. Zodiates mengatakan itu, atau kasih setia, terkait erat dengan perjanjiannya dengan umat pilihannya. Sebenarnya perjanjian dapat dianggap sebagai hubungan dari mana belas kasihan mengalir. Namun, kasih setia, chesed Tuhan, dalam bahasa Ibrani, tidak terikat oleh perjanjian itu sendiri. Dan meskipun manusia mungkin terbukti tidak setia pada hubungan ini, kasih setia, chesed Tuhan, kasih setia Tuhan itu tetap ada dan abadi. Jadi kita menangkap dua hal. Pertama, belas kasihan Tuhan untuk kita yang sudah berdosa dan dosa yang membawa kita pada posisi yang rendah, miskin, dan membutuhkan pengasihan Tuhan. Kedua, kasih setia Tuhan yang merupakan sifat yang melekat pada dirinya, pada diri Allah. Yang pertama membuat kita menyadari bahwa kita telah dibawa kepada satu stage, satu tingkat yang rendah yang mungkin membuat kita dalam keberdosaan seperti binatang karena nafsu, kedagingan, dan hidup yang berpusat pada diri sendiri. Namun di sisi yang lain kita melihat, walau kita dalam kondisi demikian, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih setia Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan kita. Bahkan karena kita lebih sering menunjukkan ketidaksetiaan kita. Dan karena sifatnya, yaitu kasih setia itu, yang melekat pada diri Allah, itulah kita menyadari bahwa hanya karena kasih setia Tuhanlah kita bisa diampuni olehnya. Menggabungkan kata kasihanilah dan kasih setia seperti yang disampaikan oleh Daud. Allah menempatkan kita sebagai orang yang tidak layak menerimanya. Anda dan saya tidak pantas menerima kasih setianya karena kasih setia Allah mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon, dan berharap menerima sesuai dengan standar kasih setia Allah itu. Allah mengundang kita lebih dari Dia ketimbang yang berhak dan layak kita terima. Jadi semuanya itu sebenarnya tidak layak kita terima. Tetapi Tuhan yang memberikan kasih setianya kepada kita, yang memberikan kelayakannya bagi kita. Kedua, mulailah dari awal. Ayat 5-7. Mulailah dari awal dengan kesadaran keberdosaan. Sadarilah kepada siapa kita berdosa. Dalam keadilan, keputusan, dan hukumannya. Sadarilah sejak awal pemberontakan kita. Pertama, sadarilah keberdosaan. Di sini kita memulai dari awal. Setelah Daud mohon kasih sayangnya, atau kasih sayang Tuhan di tengah ketidaklayakannya, ia pun mengatakan kesadarannya akan dosa-dosanya. Beberapa sarjana percaya bahwa Daud menulis Mazmur 51, sementara ia memohon Allah demi hidup bayi yang akan mendapatkan hukuman Tuhan itu. Daud perlu memulai segala sesuatu dari awal, yaitu kesadaran keberdosaan. Ini disebutkan saat ia mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kata aku dan ku diulang, menegaskan dosa yang dimilikinya. Ia tidak melempar kesalahan pada orang lain, melempar tanggung jawab pada orang, tapi ia tahu bahwa itu dimulai dari dirinya. Dan ia harus bertanggung jawab terhadap semuanya. Daud memulai dari awal, dari dirinya sendiri terhadap segala keberdosaannya. Yang kedua, sadarilah kepada siapa kita berdosa dalam keadilan, keputusan, dan juga hukumannya. Lalu kita melihat Daud menyadari kepada siapa ia berdosa,
Ia berkata terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ia tahu bahwa dosa memiliki konsekuensi, dan sejak awalnya dia tidak mengindahkan akan hal itu. Karena ia menyadari bahwa saat ia berdosa, maka keadilan Allah, keputusan dan hukumannya berlaku atas dirinya. Daud tidak sedang baper bawa perasaan, namun ia mengingat jelas apa yang Tuhan bisa lakukan padanya. Itu sebabnya ketika ia menerima konsekuensi dosa, ia tidak berlarut-larut menyalahkan dirinya. Allah tahu sejauh mana tindakannya yang membawa Daud bukan saja pada penyesalan, tapi pertobatan. Kemudian kita memulai dari awal juga dengan menyadari sejak awal pemberontakan kita. Di sini kita melihat Daud menyadari bahwa dosa, yaitu pemberontakan yang menentang hukum Tuhan itu, sudah sekian lama ada dalam dirinya. Ia mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Daud mengenal tabiat dosa dalam dirinya yang perlu ditelusuri dari awalnya. Hal ini merujuk pada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dan yang kita lakukan terus-menerus. Pengakuan dosa Daud mengajarkan kita tidak lagi menutupi semuanya yang kita lakukan, rasakan dan pikirkan. Ada receiver dalam diri Daud atau diri kita saat ia menangkap hal yang merupakan kedagingannya yang membuat dirinya terus-menerus mengejarnya. Sebagaimana Hawa yang jatuh hanya karena buah dari satu pohon yang dilarang Tuhan untuk dimakan. Demikianlah keinginan mata, keinginan daging dan keangkuhan hidup perlu diperhatikan dengan seksama. Daud tentu berdosa mulai dari matanya. Sekalipun receiver, dia menangkapnya berhubungan dengan keinginan daging, sudah terlebih dahulu ada dalam dirinya. Dia tidak perangi keinginan daging itu, sehingga berbuahkan dosa. Namun satu hal yang kita lihat, langkah pertobatan Daud ini begitu kuat karena ia sendiri posisinya saat itu menjadi raja. Ia dapat saja merasa terhina dan tertusuk hatinya, lalu membunuh Nabi Nathan, sebagaimana Herodes yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Namun Daud tidak melakukannya. Tidak ada keangkuhan hidup apapun pantas yang dimiliki manusia karena keberdosaannya. Pengakuan dosa Daud membawanya semuanya ke awal. Seakan-akan Tuhan mau bilang dalam keberdosaan Daud, "You are nothing without me." Kau bukan apa-apa tanpa aku. Hal yang seperti Daud lakukan perlu menjadi respon kita, agar kita tidak menyisakan atau berkompromi terus menyisakan dosa dalam hidup kita. Dosa yang merupakan pemberontakan kita pada Allah melalui keinginan mata, daging, dan keangkuhan hidup perlu diberantas ke akar-akarnya. Yang ketiga, mintalah apa yang hanya diberikan olehnya. Ayat 8-13. Kita memperhatikan perkataan Daud selanjutnya mengarahkan kita pada apa yang hanya sanggup diberikan olehnya. Pertama adalah hikmat, dan kedua adalah pengampunan dan penyuciannya. Mintalah hikmat. Di ayat yang ke-8, Daud tahu bahwa pengakuannya adalah kebenaran. Ya, tiap orang bisa bicara tentang kebenaran, tapi saat mengaku dosa-dosanya, maka ia menyatakan kebenaran dari dalam batinnya. Menarik karena Daud menyebutkan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi hikmat yang diberikan kepadanya. Artinya, kita bisa melihat bahwa hikmat itu bukan sesuatu yang terpisah dari Allah, melainkan merupakan salah satu sifat Allah yang melekat, atributnya. Sehingga tentu hikmat itu juga yang menyadarkan tentang keberdosaan Daud. Ayub 28 ayat 28 menyebutkan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Artinya hikmat itu membawa rasa hormat pada Tuhan. Ia tahu kejahatan harus dijauhinya. Hikmat seringkali kita identikkan dengan sebuah strategi, jalan keluar dan pengambilan keputusan penting. Tapi kita hari ini diingatkan bahwa hikmat membawa kita mengakui dosa kita.
Ia, hikmat, akan menunjukkan jalan kejahatan yang harus kita jauhi karena kita mendapatkan kebenarannya. Orang yang pandai memiliki hikmat, dan itu yang membawanya mengerti akan kesalahannya, bukan membuatnya menggunakan akalnya untuk menghindari rasa bersalah lalu membela dirinya. Pemazmur mengatakan hikmat dalam frasa diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Hal ini mengingatkan kita saat Nabi Nathan menegur Daud dengan menggunakan sebuah analogi atau perumpamaan mengenai seorang kaya raya yang punya banyak kambing domba, lembu sapi, lalu sewenang-wenang mengambil harta orang miskin yang hanya memiliki anak domba betina yang kecil. Kalau bukan hikmat Tuhan bekerja dalam diri Daud, maka ia mungkin tidak akan cepat tersadarkan. Kalau Daud mengandalkan dirinya dan kedudukannya, maka ia pasti sudah balik menegur Nabi Nathan, bahkan menghukumnya. Secara praktis dalam doa atau dosa kita sehari-hari, kita mengaku perlu meminta petunjuk Tuhan atas kesalahan ataupun dosa-dosa kita yang kita lakukan di hari tersebut. Pengakuan keberdosaan menjauhkan keakuan karena kebenaran yang dinyatakan dalam batin kita, bukan kebenaran diri kita. Kemudian kita diminta atau kita perlu meminta pengampunan, penyucian, pembaharuannya. Kita lihat, Daud bukan saja meminta hikmat, ia meminta pengampunan, penyucian yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Dengan menyebut hisop dalam ayat tersebut dan basuh, pemazmur sedang menyinggung ritual penyucian bait suci yang menandakan bahwa ia ingin dibersihkan agar ia dapat diterima di bait suci dan pemujaan dalam seruannya, sehingga ia boleh memuji Tuhan. Pemazmur memandang keseriusan dosanya sehingga ia tahu bahwa ia tidak dapat mendekati Allah tanpa mengalami pengampunan dan penyucian. Hanya Allah yang dapat melakukannya. Di dalam permintaan pengampunan dan penyucian kepada Tuhan, kita juga membaca pemazmur mengatakan sukacita sebagai akibatnya. Rasa bersalah dan keterasingan telah menghalangi sukacita dalam kehidupan pemazmur. Hidup terpisah dari Tuhan atau hidup melawan Tuhan adalah kehidupan tanpa sukacita, dengan duka cita. Dan tidak ada perbuatan apapun yang dapat menggantikan sukacita yang diberikan Tuhan selain melalui pengampunan dan penyuciannya itu. Daud menyadari bahwa pengampunan Tuhan melibatkan hubungan dirinya dengan Allah selama ini. Daud sebagai pemazmur adalah orang yang mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Ia dapat merasakan saat hubungannya terganggu, sehingga ia mengatakan, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Pemazmur tahu Tuhan melihat semua peristiwa, kejadian, hati, batin, bahkan rohnya. Pemazmur mengenali betapa jauhnya apa yang dia sudah lakukan, sehingga ia perlu diperbaharui dan terus dipimpin oleh Roh Allah. Kita perlu mengerti bahwa Allah sudah mengampuni kita, tapi penyucian itu berjalan terus-menerus. Semakin dekat dengan Allah justru membawa kita pada penyucian secara terus-menerus. Pekerjaan Roh Kudus menguduskan kita untuk berbuah. Ketika pemazmur meminta untuk memperbaharui batinnya dengan roh yang teguh dan berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Pemazmur sedang melihat pekerjaan Roh Kudus yang berkelanjutan dan ia tidak menginginkannya untuk berhenti. Pemazmur sedang mengejar perubahan hidupnya saat ia sudah terpuruk karena dosa yang tidak mungkin terjadi tanpa Roh Allah yang menyadarkannya, yang mengubahnya terus-menerus. Pertanyaannya bagi kita adalah, sudahkah kita meminta pengampunan, penyucian, dan pembaharuan di dalam doa kita? Yang keempat, yang terakhir, adalah rela berbalik arah. Ayat 14-21. Langkah akhir dari pertobatan Daud adalah kerelaannya untuk berbalik arah. Hal ini penting untuk memberi bukti bahwa seseorang atau Daud sudah meninggalkan dosanya
yang semakin dibencinya. Daud menyatakan kerelaannya, ia rela mengajarkan jalan Tuhan. Sukacita yang hadir karena dirinya yang sudah diampuni membuat Daud terus rindu dalam pimpinan Tuhan. Ia pun berkata, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Orang yang bertobat terus hidup dalam penyucian juga akan diperlengkapi dengan roh yang rela untuk mengajarkan jalan Tuhan. Pemazmur berkata, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mereka yang telah diampuni, disucikan dan diperbarui, akan mengajarkan kepada mereka yang terprosok dalam kubangan yang sama di masa lalunya, untuk keluar melalui jalan pengakuan yang sama. Mereka yang dulu terlibat narkoba, membawa orang yang terlibat narkoba keluar. Mereka yang hendak keluar dari kecanduan narkoba, mereka diajak keluar. Mereka yang pernah hidup dalam dunia kejahatan, akan membawa mereka atau akan membawa orang-orang yang juga sedang dalam hidup dalam kejahatan atau dunia kejahatan. Mereka yang pernah kecanduan game, pornografi, korupsi, hidup dengan berbagai kepentingan diri akan diajarkan oleh orang-orang yang pernah melalui hal yang sama untuk meninggalkan semua yang membawa keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Roh Kudus yang membawa seseorang untuk bertobat akan membawa orang lainnya untuk bertobat. Orang lain untuk dibawa bertobat juga. Karena Roh Kudus terus bekerja, sebagaimana Daud yang ingin bersaksi bagi yang terhilang dan tersesat dan membawa mereka kembali kepada Tuhan. Ayat 13. Dan dia ingin menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Maka perpalingan hidup kita pun akan membuat kita mengajarkan jalan Tuhan bagi mereka yang terhilang dan yang tersesat. Kemudian Daud juga menyampaikan tentang kerelaannya memberitakan keadilan Tuhan. Pemazmur kemudian menyampaikan juga kerelaannya untuk memberitakan Tuhan. Lalu Daud mulai dari mana? Daud mengatakan, lepaskanlah aku dari hutang darah. Berhutang darah mengacu pada darah Uria di tangan Daud. Karena Daudlah yang memerintahkan kematiannya. Daud menyadari pemberitaan tentang keadilan Tuhan itu penting. Tentunya hal ini yang diajarkannya pada Salomo. Sangat menarik bahwa Salomo, anaknya yang akhirnya lahir dari Betsheba, dipilih untuk menjadi penerus Daud. Dan orang yang mengawasi pembangunan bait suci. Di sini kita melihat prinsip yang dikemukakan Paulus. Roma 5 ayat 20. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia lebih berlimpah. Tidak heran permintaan Salomo kepada Tuhan pun merupakan kebijaksanaan, memberikan keadilan dalam memerintah. Ada banyak tanggung jawab untuknya agar dapat meneruskan pekerjaan Tuhan yang dimulai atau yang telah dimulai oleh ayahnya, Daud. Demikianlah Daud. Di sini kita melihat pelajaran penting untuk kita dari Daud dalam memberitakan keadilan Tuhan. Adalah bagaimana kita dapat melakukan hal yang sama sebagaimana Daud terhadap Salomo. Apakah kita akan mewarisi iman dan kebijaksanaan untuk anak-anak dan generasi selanjutnya dan merujuknya dan mengarahkannya semuanya pada hikmat Tuhan? Kesalahan masa lalu kita bisa jadi alasan kita untuk memberitakan apa yang Tuhan sudah perbuat pada kita. Sehingga langkah-langkah generasi selanjutnya dibekali sedemikian rupa. Apakah kita melakukan hal ini? Apakah kita hanya mewarisi harta, nama, kedudukan yang sementara dan tidak memuliakan Dia? Apakah kita memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu? Sementara kita memiliki orang-orang yang mungkin menginginkan kita lebih. Kita berada ketertekanan, padahal sebenarnya semuanya harus diberikan kepada Tuhan. Sehingga kita perlu sekali melihat bahwa bahkan orang terdekat kita pun perlu memuliakan Tuhan. Kita arahkan kepada Tuhan.
Sehingga bukan saja kita, anak-anak kita yang mendapatkan berkat Tuhan, juga perlu memuliakan Tuhan. Kemudian, rela hidup dalam perkenan Allah. Daud cukup kaya untuk membawa banyak pengorbanan kepada Tuhan. Tetapi dia tahu bahwa ini tidak akan menyenangkan Tuhan. Dan bahwa darah korban tidak dapat menghapus dosa-dosanya. Tuhan tidak dapat menerima hewan yang patah sebagai korban. Tetapi dia akan menerima hati yang patah. Daud di sini bertumbuh menjadi orang yang rela hidup dalam perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Apa maksudnya perkenan Tuhan di sini? Tentu berkaca dengan apa yang Tuhan sudah lakukan pada Daud. Maka Daud tidak lagi sedang mencoba menyenangkan dirinya atau orang lain lagi. Sebagai raja, dia pasti terbebani untuk kesejahteraan Yerusalem dan kerajaan. Tetapi ia tahu bahwa dengan keberadaannya dan dia tahu bahwa dosa-dosanya telah melemahkan posisi Israel di antara bangsa-bangsa. Maka perkenanan Tuhan jauh lebih penting. Itu sebabnya Daud juga menuntun Salomo. Karena Salomo adalah pilihan Tuhan dan sumpahnya memilih Salomo bukanlah karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah yang telah memilih. Dan Allah menyatakan pemilihan ini kepada Daud melalui Nabi Nathan. Supaya Daud suatu saat akan menunjuk Salomo sebagai penggantinya sesuai dengan rencana Allah. Semuanya berhubungan dengan perkenanan Tuhan. Bukan karena Salomo adalah anak Daud sendiri. Bahkan ketika Daud mulai membangun dan memperbaiki tembok, lalu bait Allah yang ingin dibangunnya diselesaikan oleh Salomo karena perkenanan Tuhan. Daud menghancurkan banyak kebaikan ketika ia berdosa. Namun hal itu juga yang membuat dia menyadari bahwa tanpa perkenanan Tuhan ia tidak mungkin dapat melanjutkan pelayanannya menjadi hamba. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, setelah kita berpaling pada Tuhan, maka apakah kita melakukan satu atau banyak hal hanya untuk perkenanan Tuhan? Apapun yang kita lakukan saat bekerja, berbisnis, bahkan melayani, untuk sesuatu yang sangat terbatas, ingatlah dengan waktu yang terbatas, ingatlah akan perkenanan Tuhan. Karena semua yang kita kerjakan harus diawali dan diakhiri dengan membawa perkenanan Tuhan. Ini yang dinyatakan oleh Yesus ketika ia mengatakan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Perkenanan Tuhan. Amin. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mengevaluasi, selalu mengintrospeksi, selalu mengoperasi hati kami. Untuk hati kami betul-betul boleh membawa pengakuan yang sesungguhnya, yang sejujurnya di hadapan-Mu. Dan agar kami ya Tuhan melihat apa yang Engkau bisa lakukan. Bukan apa yang kami bisa lakukan. Apa yang Engkau bisa kerjakan, dan bahkan kami dengan rela ya Tuhan melakukan hal-hal yang Engkau inginkan di dalam hidup kami. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami mau mendasari hidup kami di dalam pengakuan yang sama seperti Daud. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.